Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurul Wala semua dan di para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anissa Azahra di sesi baca buku Nurul Wala. Baik teman-teman, kali ini kita akan membaca buku baru yang berjudul Kisah Kita dari Sah ke Selamanya karya Pak Haidar Bagir yang diterbitkan oleh Mizan. Baik, saya akan sedikit membacakan mengenai buku ini. Kisah ini bukan novel yang serba indah, sebab di balik segala pencapaian mereka terdapat perjalanan berliku dan pelajaran-pelajaran berharga dalam membina perkawinan. Pelajaran-pelajaran inilah yang kemudian dituangkan dalam kiat-kiat praktis untuk merawat kehidupan perkawinan. Pak Haidar Bagir, penulis buku prolifik dalam tema-tema tasawuf, agama, filsafat, dan pendidikan, membagikan pengalaman perkawinannya dalam buku yang ringkas dan praktis ini. Buku ini awalnya ditulis untuk menjadi panduan bagi anak-anak Pak Haidar dalam menjalani perkawinan. Bila hendak dideskripsikan, buku ini memperbaiki, bukan menghukumi, menasehati, bukan menghakimi, dan merunut, bukan menuntut. Baik, sedikit saya akan membacakan kata pengantar dari buku ini. Buku ini awalnya hanyalah hasil dari keprihatinan seorang ayah terhadap putranya yang akan segera mengarungi bahtera perkawinan. Jangankan perkawinan anak sendiri, selalu saja setiap mendengar dan menghadiri upacara pernikahan, ada perasaan campur baur yang mengharu biru hati penulis. Ada perasaan sukacita, tapi juga kekhawatiran yang besar. Betapa tidak? Inilah suatu masa ketika lembaga perkawinan mengalami terpaan gelombang tantangan yang bukan alang kepalang besarnya. Ada pergaulan tanpa batas laki-laki dan perempuan, serta medium-medium jaringan sosial yang mengundang perselingkuhan bahkan perceraian. Ada tekanan-tekanan hidup kekeluargaan di berbagai bidang, seperti tekanan ekonomi, budaya dua orang tua bekerja yang bisa menimbulkan stres dan mengganggu ketentraman kehidupan perkawinan dan keluarga, serta berbagai tekanan besar lain. Jika Al-Quran yang turun belasan abad yang lalu telah menyebut perkawinan sebagai perjanjian yang amat berat atau kukuh, sesungguhnya perjanjian itu rasanya tak pernah seberat pada masa-masa sekarang ini. Karena itu, penulis berpikir, tak ada bekal yang lebih baik yang bisa penulis berikan bagi putra penulis dan pasangannya, kecuali menulis dan memberikan buku yang berisi kiat-kiat praktis merawat perkawinan. Sengaja, setidaknya untuk saat ini, penulis menghindar dari menulis sebuah buku yang berat tentang hal ini. Setidaknya ada dua alasan yang mendasarinya. Pertama, sebuah buku praktis lebih berkemungkinan untuk dibaca karena sifatnya yang ringan dan tak menguras energi untuk membacanya. Penulis khawatir sebuah buku yang berat hanya akan tinggal dalam rak buku dan tak akan pernah benar-benar dibaca. Kedua, sesungguhnya menurut hemat penulis, orang modern justru kurang terampil dalam aspek-aspek praktis hubungan perkawinan ini. Mereka boleh jadi tahu tentang bagaimana agama memuliakan perkawinan. Boleh jadi juga mereka bukan tidak tahu tentang nilai penting perkawinan dalam pencapaian kebahagiaan umat manusia di muka bumi ini. Tapi lebih sering barangkali justru hal-hal praktislah yang menyebabkan banyak perkawinan mengalami gangguan-gangguan serius atau bahkan malah pecah berantakan. Setidaknya inilah yang penulis rasakan setelah 42 tahun mengarungi kehidupan perkawinan. Maka sesungguhnya buku ini merupakan refleksi pribadi penulis atas kegagalan-kegagalan penulis untuk bisa bersikap sebaik-baiknya dalam hubungan perkawinan penulis, yakni sebagai suami. Penulis tentu bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahi penulis dengan kehidupan perkawinan yang membahagiakan. Tapi kalau saja penulis lebih terampil untuk menjadi suami sejak awalnya, barangkali akan lebih banyak lagi nikmat Allah yang akan penulis rasakan. Mudah-mudahan dengan buku sederhana ini, putra-putra penulis dan pasangannya, serta banyak orang yang penulis harapkan juga akan mencicipi isi buku ini,
akan dapat mengambil pelajaran dari kegagalan-kegagalan penulis dan menjadi lebih terampil dalam merawat hubungan perkawinan mereka. Dengan demikian, mereka akan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat melalui hubungan laki-laki dan perempuan yang disucikan oleh Allah ini. Langsung saja kita masuk pada bagian 1, yaitu perkawinan, fungsi, hakikat, dan masalah. Dan kita masuk pada tema pertama, yaitu hakikat perkawinan menurut Allah. Saya bacakan surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan hidup dari jenismu sendiri, yaitu manusia, supaya kamu cenderung dan merasa tentram, yaitu sakinah kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa cinta, yaitu mawaddah, dan kasih sayang, yaitu rahmah atau welas asih. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tandanya bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Anakku, seperti juga engkau ketahui, ayat ini tak pernah lepas dicantumkan di undangan-undangan pernikahan atau dibacakan oleh penasihat perkawinan, bahkan oleh para qori ketika membaca Al-Quran di dalam acara akad nikah. Sedangkan ucapan semoga samara atau semoga samawa juga sudah menjadi buah bibir setiap kita mendengar adanya pernikahan di antara seorang lelaki dan perempuan. Tapi jarang kita membahas mengapa Allah sampai menutup ayat ini dengan menyatakan bahwa hikmah perkawinan itu sungguh adalah tanda-tanda Allah bagi orang yang berpikir. Mari kita bahas hal ini dari perspektif tasawuf, khususnya dalam pandangan Syekh Al-Akbar Ibn Arabi. Perkawinan sebagai fitrah. Anakku, sebelum yang lain-lain kita mesti tahu bahwa hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan adalah fitrah, sebagaimana Allah jadikan segala sesuatu berpasangan. Saya akan bacakan surat Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Selanjutnya, dapat dipahami dari lanjutan ayat tadi bahwa perkawinan adalah sarana untuk membangun ketentraman yang membawa kebahagiaan, yaitu sakinah. Istilah yang memiliki akar kata yang sama, yakni sin, kaf, nun, misalnya, dipakai Allah dalam menggambarkan ketentraman dan kebahagiaan di surga. Ketika Dia perintahkan kepada Adam, saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Yang artinya, dan kami firmankan, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu dalam surga ini. Yakni demi meraih kebahagiaan hidup. Baik teman-teman, dari tema yang pertama tadi, kita dapat mengambil kesimpulan makna, yaitu ayat tadi menegaskan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tercermin dalam penciptaan pasangan hidup bagi manusia. Kebesaran dan kekuasaan Allah bisa dilihat dalam tindakannya menciptakan pasangan hidup untuk manusia yang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya yang dapat disaksikan oleh orang-orang yang berpikir dan merenung. Dalam hubungan ini, Allah menciptakan pasangan agar manusia dapat merasakan ketenangan dan kedamaian. Selain itu, Allah menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam ikatan tersebut yang menjadi komponen penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih. Hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan adalah fitrah atau sifat dasar manusia. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan hal ini mencerminkan kebesaran serta kesempurnaan ciptaan Allah.
perkawinan menjadi sarana untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Adam dan istrinya untuk tinggal di surga demi kebahagiaan mereka, yang menunjukkan pentingnya hubungan perkawinan dalam mencapai kedamaian hidup. Dari perspektif tasawuf, terutama menurut Syekh Al-Akbar Ibn Arabi, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan duniawi, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Perkawinan adalah manifestasi dari keinginan Allah untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya kepada manusia yang berpikir dan merenung. Dengan demikian, perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual yang mencerminkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang merenung dan berpikir mendalam. Baik teman-teman, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk tema selanjutnya insya Allah akan kami tayangkan pada next video. Saya Putri Anis Az-Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.